Wah, buat orang-orang yang masih mandang negatif buat TikTok, itu sebenarnya TikTok tuh nggak senegatif itu, nggak yang isinya cuma joget-joget, dan banyak banget yang bisa diambil dari TikTok. Nah, 5, 4, 3, 2, 1, open the door. Selamat datang di Karya Podcast, rajanya podcast di Indonesia. Hai, hai hai, selamat guys. datang di Karya Podcast. Nah, ini kabarnya? Baik-baik kan? Ya, baik-baik aja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi di mana? Lagi di Indonesia apa di mana nih? Gue sih emang lagi di Indonesia aja. Oh, iya, di Indonesia. Kalian tuh kerja apa kuliah sih? Kalau untuk sekarang ini kan kemarin gue baru lulus tuh. Emang gue tuh angkatan corona deh. Jadi gue wisudanya itu di rumah aja. Ya gitu. Di Gue baru rumah. lulus. Kalau Dita sendiri, Kalau gue baru kuliah semester 5. Gue sekarang lagi nggak di Indo, kebetulan gue lagi di Amrik. Terus gue mau balik, tapi gue terjebak di sini keburu pandemi dan akhirnya gue tinggal sini. nih di depan gua udah ada para pengguna TikTok yang lagi hangat nih di Indonesia. Gue mau nanya dong sama kalian tuh, awalnya kalian bisa main TikTok tuh gimana sih ceritanya? Coba ceritain. Dari siapa dulu nih? Boleh lah, siapa aja dulu. Ya, nah dulu deh, nggak apa-apa deh. Ya, dari gue dulu ya. Awalnya tuh kenapa gue bisa mengenal TikTok? Itu awalnya gue ngeliat teman-teman gue main TikTok. Terus gue iseng aja gitu. Gue main TikTok tuh pertama kali semester akhir. Udah mau deket skripsi. Ya udah gue nyoba tuh kan buat TikTok. Tapi gue bukan buat konten yang joget-joget gitu. Gue tuh buat konten yang kebetulan gue ke situ lagi di rumah makan, restoran terkenal pokoknya. Terus ya udah gue iseng-iseng aja, gue nge-review ini tuh makan enak banget. Udah gue upload tuh ke TikTok. Terus gak lama kemudian teman gue bilang, sumpah TikTok lu masuk FYP gue, terus TikTok lu juga masuk di FYP teman gue. Wah banyak yang ngomong kayak gitu, dan pas gue ngeliat ternyata viewersnya banyak tuh, sampai jutaan, likersnya juga. Dan dari situ gue termotivasi dong. Nah teman-teman gue juga tuh bilang, sumpah lu jago kalau misalnya review makanan, lu buat deh konten-konten yang bermanfaat aja gitu buat TikTok, jangan joget-joget. Dari situ udah tuh kan, terus gue jadi mikir, boleh siapa tahu gue dapat kerja sampingan atau gue dapat endorse gitu kan. Udah dari situ gue mulai buat konten-konten gitu. Berawal dari iseng ya berarti ya, iseng di rumah Iya, makan. dari iseng-iseng aja gitu. Kalau Dita nih gimana nih awalnya main TikTok? Kalau gue sama kayak Rena, awalnya tuh iseng-iseng aja. Nah, gue nggak pikiran gitu ya, gue bakal bikin konten buat ngejelasin kayak bahasa Inggris. Gimana ya? Kayak konteks dalam bahasa Inggris gitu intinya. Nah, awalnya ya udah gue cuman main-main doang, kayak ngedance, joget gitu. Terus akhirnya gue ada tuh orang Indo yang komen ke gue, kak kuliah di luar negeri ya kak, lagi di luar negeri ya kata gitu kan. Nah kayak gitu, nah makin ke situ makin lama banyak yang komen kan kayak, kak bahasa Inggris ini apa sih, bahasa Inggris yang ini apa sih, kayak grammarnya, entah slang wordnya, entah bahasa kesehariannya kayak gimana. Nah akhirnya ya udah tuh gue bikin konten dan udah kayak gitu gue nggak sadar kan kalau misalkan TikTok tuh sekarang bisa bikin kita berpenghasilan kayak YouTube kan. Kalau misalkan kita YouTube dari subscriber, nah kita juga bisa dapat penghasilan dari TikTok itu sendiri gitu. Jadinya ya alhamdulillah deh. Dari lu bikin Menurut gue TikTok tuh gila apa sih yang lu dapetin gitu? selama 5 bulan ini gue baru main TikTok nih. Yang pertama yang gue dapetin itu sabar. Kenapa sabar? Soalnya pasti ada aja tuh komentar netizen tuh yang menghujat kita lah. Tapi ya dari situ kita nggak usah dengerin perkataan orang lain. Yang penting kita terus berkarya dengan konten kita sendiri kan. Terus yang kedua juga itu ya alhamdulillah kayak gue sekarang gitu dapat endorsean di mana-mana. Dari situ juga gue punya banyak relasi pertemanan, dan gue uh, apa
mencoba untuk mengeling restoran yang di Indonesia ini gitu. Jadi gue sampai sekarang alhamdulillah relasi gue ada di mana-mana berkat TikTok ini. Keren. Terus gue mau nanya nih sama si Dita, apa sih yang lu dapetin Dit Ya. dari TikTok ini? Kalau gue banyak sih. Pertama, gue dapet penghasilan sampingan. Dan yang kedua, gue bisa happy aja buat nge-share tentang kehidupan gue, tentang bisa ngajar orang-orang dalam konteks bahasa Inggris. Karena kan di Indonesia kita masih rendah banget ya, kayak tingkatan cara ngomong bahasa Inggris itu masih rendah, walaupun bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional yang kalau misalnya kita kemana-mana tuh pasti harus bisa bahasa Inggris gitu. Ya udah, jadinya gue senang nge-share konten-konten kayak gitu. Dan yang ketiga, jadi gue awalnya tuh nggak mau gue jadi selebgram. Bukan seleb TikTok juga, cuman dari situ kayak banyak yang nge-endorse gue gitu. Jadi ya keuntungan bagi diri gue sendiri gitu. Terus udah. Tahu pendapatan lu per bulan berapa tuh selama lu main TikTok? Gara-gara TikTok lu bikin terkenal tuh. Dari endorse kah? Dari berapa? Mana kah? Lumayan. Kalau dari endorse berapa ya? Ada lah 10, enggak sih, nggak nyampe 10, karena gue bukan artis yang terkenal juga, dan gue juga TikTok gara-gara iseng-iseng doang. Terus kalau misalkan dari TikToknya sendiri, dari aplikasi TikToknya itu kita bisa lihat di Google kayak apa ya, ada deh pokoknya nama linknya, kalian tinggal cantumin aja nama kalian, terus nanti kalian bisa lihat tuh penghasilan kalian berapa. Kalau dari Sarena berapa tuh pendapatannya tuh? Karena gue pendapatannya kayak food vlogger gitu ya, dapatnya paling nggak nyampe seberapa sih, ya 10 juta ada segitu. Dan sama tuh kayak Dita tadi ngejelasin, dapat dari TikToknya juga. Keren, kan lu kan food vlogger ya. Lu kan review makanan kemana kesini kesana kemari gitu. Lu tuh nemuin gak sih makanan yang benar-benar lu yang sukain itu? Ada. Gue tuh gimana ya, suka makanan pokoknya yang berbau-bau pedes. Jadi pas itu gue nemu tuh ada bakso Mang Ahmad. Tuh enak banget tempat gue tuh. Udah mah baksonya kayak gede banget, pokoknya gede banget. Itu pedes, tuh enak banget. Itu gue suka banget sih. Itu makan terfavorit gue selama gue nge-review buat konten di TikTok. Gitu. Nih, lu tuh followersnya sekarang berapa sih? Gue belum sampai jutaan sih ya, masih ribuan lah. Berapa tuh, berapa? Ya sekitar 5.000 ada. Dita sendiri berapa tuh? Gue 300K. 300.000. Kurang lebih 300.000 kan. Gila, gokil. Dalam 5 bulan loh. Kayak gue juga nggak nyangka gitu. Itu bisa dapat 300.000 gitu. Berawal dari video TikTok itu. Iya, gue nggak tahu ya, kayak itu bisa itu tuh kadang komennya tuh komenan orang Arab, ada yang komen orang Arab gitu, terus gue nggak ngerti gitu kan, kayak mereka tuh ngomong apa, gue nggak tahu gitu. Kalau terus ada yang komen orang Thailand, ada yang komen orang Indo, jadi Jepang ada nggak Jepang? Iya, kayak global aja gitu followersnya, kayak nggak global. Kan lu sekarang merasa kayak selebgram gitu ya, banyak followersnya gitu. Lu pernah kepikiran nggak sih misalnya like lu turun atau viewers lu turun tuh, lu pernah stres gak sih? Kalau gue pribadi nih ya, gue sih sebenarnya nggak terlalu mentingin followers gue gimana.
ya sempat sih terbesit kayak gitu, tapi ya gue buang-buang jauh aja pikiran gitu. Maksudnya gue kayak berusaha buat konten yang bener-bener itu tuh viewers gue tuh suka dengan konten itu, jadi mereka nggak bakal lari dari gue gitu. Kalau misalnya ada orang yang nggak suka dengan karya gue, ya udah bodo amat gitu. Ya bodo amat. Maksudnya masih banyak gitu yang suka sama karya gue di luar sana, nggak cuma lu gitu. Kalau lu Dit, Gitu. lu gimana tuh kalau misalnya gue terjadi like lu turun atau viewers lu turun, lu tuh merasa stres gak sih? Kan biasanya ada nih seseorang, ih like-nya turun, ih insecure. Nah, gue mau nanya sama lu. Kalau dari follower, kadang belum pernah sih ya mengalami penurunan. Cuman kalau misalkan viewers, itu ya kalau misalkan kita lagi buat konten yang lagi booming, kadang viewersnya tuh langsung melonjak gitu kan. Nah, terus ada aja tuh yang kayak netizen-netizen yang berbeda pendapat, karena kan dari bahasa Inggris ini kan konteksnya bisa USA, bisa UK, yang British itu. Nah, jadi kayak dari pronounce-nya, dari grammarnya itu kadang suka beda dan kadang suka didebatin sama netizen-netizen gitu. Oke nih, gue punya tantangan sama lu nih. Lu kan dikenal sama orang ya. Apa benar sih orang-orang itu semua mengenal lu? Nih, gue pengen nelfon random seseorang ya. Yang tadi aku Tahu pertama, nih, feeling gue sih kenal lu gimana. Halo, Halo, dengan siapa? Andini. Andini. Oke nih Andini, gue dari Karya Podcast. Gue tuh di sini lagi berbincang ria dengan para pengguna TikTok. Siapa, Kak? Lu pengguna TikTok juga nggak? Iya, aku suka banget main TikTok. Sumpah sampai aku setiap hari tuh Nih. kadang-kadang Bukan, main Dit. TikTok setiap Bener hari sama ya. kata Nih, lu. coba. Kalian kenal Dita gak nih? Kenal, sumpah aku kenal banget. Aku bisa belajar bahasa Inggris tuh sama dia. Kayak karena tuh gampang banget gitu, Kak. Oh, kalau sama Sarena kenal gak? Kenal banget. Aku suka banget kalau misalnya pas dia mukbang. Apalagi aku suka makan kan. So, aku udah ngikutin dia dari lama banget. Dari sebelum followersnya banyak sampai sekarang. Sumpah aku suka banget. Sumpah Kak, aku mau banget ngomong sama dua-duanya. Lu mau disapa sama ini gak? Sama mereka gak? Mau banget. Sumpah mau banget. Apa mereka dong? Apa si Mana Adi? nih? Mana? Hai Andin. Hai Anin. Gue mau nanya terakhir, kan TikTok tuh bagian banyak orang kan yang dianggap negatif. Lu kan nih ya konten-konten kreator yang positif, konten. Nah, kasih pesan dan kesannya dong untuk mereka yang menganggap mereka masih pandangan negatif. Bahwa TikTok itu gak negatif loh. Dengan adanya TikTok, bikin lu berhasil. Sosial media itu uang. Boleh dong, silakan. Nih ya dari gue. Pesan gue tuh sebenarnya sebelum gue mengenal TikTok, gue ngeliat teman-teman gue emang banyak joget-joget, dan emang first impression gue ke TikTok tuh kayak gimana ya? Kayak, ya kan sih, kenapa sih ada aplikasi joget-joget kayak gini gitu kan. Dan terus setelah gue mendalami tentang TikTok lebih dalam tuh ya, gue ngeliat ternyata, oh nggak cuman, maksudnya TikTok itu nggak cuman berbau joget-joget gitu. Pasti banyak kayak gue, food vlogger, terus kayak Dita juga. Buat yang nonton ini, kalian bisa berkreasi, menyalurkan karya kalian ke sosial media, terutama TikTok ini yang lagi sedang hangat-hangatnya naik daun gitu. Dan coba deh kalian kayak gue aja iseng-iseng gitu kan buat review makanan gitu. Taunya muncul juga di FYP kalian, dan itu buat motivasi buat sendiri buat konten yang lebih dalam lagi gitu. Kalau dari Dita sendiri? Gue juga awalnya mikirnya aku alay. Gak alay sih, kayak pertama kan dari Bowo. Tau gak Bowo yang Iya. Mau Ya itu. apa sih gitu kan. Nah, ternyata lama-kelamaan temen gue juga pada pakai kan. Terus kayak kecanduan gitu loh gue. Apa gue perkirakan gue bisa jadi content creator kayak gini. Nah, kesan dan pesan gue buat orang-orang yang masih mandang negatif buat TikTok, itu sebenarnya TikTok tuh nggak senegatif itu, nggak yang isinya cuma joget-joget. Banyak banget yang bisa diambil dari TikTok. Jangan pernah ngejudge sesuatu yang belum kita pernah coba. Kalian terus aja gapai mimpi kalian, entah dari mana, lewat dari mana. Terus kalian juga bisa nge-share bakat kalian, entah itu nyanyi, entah itu nari, entah itu melukis, entah itu editor video gitu kan. Terus ya udah sih banyak hal yang bisa kalian ambil gitu, nggak yang negatif doang. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.